Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Ridwan Munawar dalam segmen Sirah Nabawiyah. Pada episode kedua ini kita akan membahas tentang kisah kelahiran manusia yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada malam Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya disebut dengan tahun gajah karena pada tahun ini terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa datangnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itulah kenapa tahun lahir Nabi Muhammad SAW ini juga disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahandanya bernama Abdullah. Tetapi saat beliau di dalam kandungan, ayahandanya sudah meninggal dunia. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya ayahandanya meninggal ketika kali itu Siti Aminah sedang mengandung Rasulullah 2 bulan. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi banyaknya peristiwa yang mengisyaratkan tanda-tanda nubuah Nabi Muhammad SAW. Yang diantara peristiwanya adalah padamnya api yang disembah orang-orang Majusi, terus runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Dan pada malam itu ketika beliau lahir, cuaca yang sangat cerah dan sangat mendukung. Menandakan apa? Menandakan langit pun sangat menyambut atas kelahiran Rasulullah SAW. Dan diterangkan juga dalam banyak riwayat bahwa ketika ibundanya melahirkan Nabi Muhammad, Siti Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan Siti Aminah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya, dan cahaya itu yang menerangi istana-istana Syam." Kalau sekarang Syam itu ada di wilayah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Keajaiban inilah yang memberikan isyarat akan munculnya seorang Rasul utusan Allah. Lalu ketika beliau sudah dilahirkan, ibundanya Siti Aminah mengutus untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada kakeknya Abdul Muthalib. Maka kali itu Abdul Muthalib datang dengan perasaan yang gembira, lalu membawa cucunya ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan mengucapkan syukur kepadanya. Dan Abdul Muthalib memilihkan nama untuk cucunya yaitu Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad ini juga adalah indikasi atau bukti dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari jauh-jauh sebelum lahir Nabi Muhammad. Mereka meminta seraya berdoa agar lahirnya seorang Rasul dari kalangan mereka, yaitu penduduk Mekah, yang akan menyampaikan firman-firman Allah dan mengajarkannya, serta menyampaikan sebuah hikmah kepada umatnya. Isyarat ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 129 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Mungkin teman-teman itulah sedikit gambaran tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sedikitnya cerita ini dapat menambah keimanan, pengetahuan, dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan ditunggu juga episode-episode selanjutnya. Nah itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.